juga kurang efektif gitu ya. Iya, karena hama itu bisa datang lagi Kak. Apalagi kalau hama itu udah kebal sama pestisida yang digunakan. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Mbak Lala di segmen Tanya Puspita. Bersama kami temukan solusi. Oke, teman-teman, tadi kan kita udah membahas nih apa aja yang bisa mempengaruhi tumbuhnya atau timbulnya hama dan penyakit. Nah, setelah kita tahu nih apa aja yang bisa mempengaruhi, itu tuh gimana sih Kak untuk langkah-langkah yang betul atau langkah-langkah yang konkret untuk kita mengatasi, bahkan membasmi. Karena kan kita tidak mengatasi hama tidak selalu membasmi ya, bisa kita alihkan atau bisa kita seperti apa, itu gimana? Penjelasan lebih jelasnya itu gimana? Oke, jadi langkah konkret yang bisa kita lakukan dalam mencegah maupun mengendalikan hama itu yang pertama dengan pengamatan rutin Kak. Ini perlu banget ya dilakukan. Jadi kita perlu melakukan pengamatan rutin 2-3 kali dalam seminggu pada tanaman yang kita budidayakan. Terus yang kedua itu bisa dengan deteksi dini. Semakin cepat kita mendeteksi gejala atau serangan atau tanda-tanda perubahan pada tanaman, semakin cepat juga kita bisa menangani hama itu ya? Hama atau serangan itu serangan pada tanaman tersebut. Terus yang kedua itu ada pencegahan secara preventif. Nah, pencegahan secara preventif ini bisa dilakukan yang pertama melalui pemilihan varietas unggul tanaman Kak. Jadi kembali lagi ke tadi ya Kak, pemilihan benih yang bersertifikasi gitu ya, dan memiliki kualitas yang tinggi. Terus pengolahan tanah secara optimal Kak. Ini perlu dilakukan sebelum penanaman atau sebelum budidaya dilakukan. Jadi kalau tanah mau buat nanam itu berarti harus kita diolah dengan tepat ya, dan juga secara optimal. Dalam pengolahan, kalau misalkan kita menemukan suatu kendala, itu juga harus kita atasi dari awal, supaya nantinya ketika sudah ditanami dengan tanaman, dengan tumbuhan, itu tidak menimbulkan hama dan penyakit gitu ya Kak. Karena pengolahan tanah ini itu bisa memutus siklus hidup hama maupun penyakit Kak. Jadi kan hama dan penyakit itu bisa bersarang di tanah, terus kita kan nggak tahu gimana aja ya Kak. Jadi pengolahan ini penting buat memutus siklus tersebut. Nah, untuk pengolahan lahan tadi, kayak misalkan untuk lahan yang terlalu lembab itu akan menimbulkan hama jamur kayak gitu ya. Nah, berarti kan kita kalau misalkan di tempat kita itu lahannya lembab, gimana caranya supaya lahan lembab ini supaya berkurang kelembabannya gitu ya. Mungkin langkah-langkah yang paling sederhana ya, mungkin seperti itu. Terus selanjutnya gimana? Selanjutnya itu dia sanitasi lahan Kak. Jadi sanitasi lahan ini berguna untuk pembersihan gulma. Gulma ini kan juga termasuk hama ya Kak. Jadi gulma ini termasuk hama. Terus gulma juga bisa jadi sarang penyakit maupun hama-hama lain yang bisa menyebar ke tanaman kan Kak. Terus sisa-sisa hama ini juga bisa menimbulkan hama baru. Berarti kalau untuk sanitasi lahan ini berarti kaitannya dengan kita harus membersihkan secara totalitas gitu ya. Setelah sanitasi lahan, kira-kira apa lagi sih Kak yang harus kita langkah-langkah yang harus kita lakukan selain ada ini Kak, tanam serempak gitu ya Kak. Jadi bareng-bareng gitu ya berarti. Jadi dari satu wilayah atau mungkin satu wilayah desa gitu ya Kak, petani di wilayah ini harus ada jadwal penanaman serentak. Itu juga efektif ya buat pencegahan hama dan penyakit karena kan tanamannya sejenis gitu. Nah, ini juga termasuk tanaman yang dibudidayakan harus sama gitu Kak. Jadi jadwal jenisnya jadwal penanamnya sama, terus jenis tanaman yang ditanam juga kalau bisa sama. Gitu. Bukan kalau bisa tapi harus sama. Yang namanya tanam serentak itu juga harus sama. Harus sama dan jadwal. Kalau pengalaman di lapangan aku itu pernah di suatu daerah, di sana itu ada tanam serempak, ada peraturan daerahnya Kak. Gitu. Emang udah benar-benar dilegalkan gitu di daerah itu gitu. Iya, bahkan kalau tidak menanam serempak atau mendahului jadwal penanaman itu ada konsekuensinya Kak. Gitu. Jadi itu berarti udah bagus itu masyarakat di situ emang menyadari ya, karena kalau hama dan penyakit itu bisa timbul kalau misalkan ternyata tanamannya beda-beda kayak gitu ya. Jadi wah bagus itu, berarti ternyata udah banyak masyarakat yang
paham ya, buat teman-teman yang masih bingung tuh, teman-teman bisa lakuin alternatif kayak menanam serentak, itu akan bisa mengurangi hama dan penyakit. Terus selanjutnya apa lagi, Kak? Ada manajemen air. Jadi irigasi atau pengairan itu harus diperhatikan dengan tepat, Kak. Karena air yang tercemar itu juga bisa menimbulkan Kualitas airnya juga harus diperhatikan. Okay. Kualitas sama proses irigasinya, terus alirannya itu juga harus diperhatikan banget. Karena itu penting buat pencegahan hama ya. Tuh. Terus yang selanjutnya ada pemupukan berimbang, Kak. Jadi pemupukan ini harus tepat waktu, tepat dosis gitu, Kak. Sama pupuk yang tepat yang digunakan sama tanamannya, Kak. Oke, kembali lagi ke tadi ya, dari awal tadi. Jadi sebenarnya semuanya tuh berkesinambungan. Terus karena pupuk ini berpengaruh pada kesehatan tanaman ya, Kak. Kalau tanamannya sehat berarti bukan kebal tapi tahan terhadap hama dan penyakit. Lebih secara imunitas tanamannya lebih meningkat gitu ya. Itu tadi untuk pengendalian secara preventif. Selain secara preventif tuh ada gimana lagi sih pengendalian yang tepat? Kita bisa pakai pengendalian secara kuratif, Kak. Kuratif itu gimana? Yang pertama ada pengendalian secara manual atau fisik. Jadi apabila tanaman kita itu sudah terkena hama, kita bisa mengendalikannya dengan cara manual, seperti pengambilan hama tersebut mesti langsung hamanya ya, gitu ya. Kayak tanaman ini terkena keong, mungkin baru sedikit ya, Kak. Dalam contohnya keong, melakukan pengambilannya, terus mungkin juga bisa mengambil telur atau larva hama-hama tersebut sebelum jadi keong gitu. Kita udah lihat ada telur keong di situ, langsung kita ambil. Itu secara fisik ya. Terus yang kedua itu bisa menggunakan perangkap, Kak. Jadi mungkin kalau di tanaman-tanaman padi atau yang lainnya bisa menggunakan perangkap kuning, ikan kuning gitu ya, Kak. Mungkin bisa dengan perangkap cahaya gitu. Kalau di lapangan itu saya pernah menjumpai perangkap tikus, Kak. Itu pakai lampu gitu, Kak. Pakai lampu. Ya, itu terus gimana? Ada cahaya gitu, Kak. Yang menarik kan biasanya hewan itu suka yang instingnya apa yang menarik gitu. Jadi di situ ada cahaya lampu, terus bawahnya itu ada listrik dan perangkapnya, Kak. Jadi nanti otomatis, jadi pakai setrum gitu. Iya. Ketika muncul atau tikus itu mendekat itu bisa ke setrum langsung ke arah ke lampunya. Jadi dan terperangkap gitu, Kak. Jadi di lahan dikasih lampu, terus kemudian supaya menarik perhatian hama tikus. Nanti terus tikusnya mendekat ke lampu, kemudian kena setrum gitu. Menarik juga ya itu. Selanjutnya itu pengusiran, Kak. Ini biasanya digunakan untuk hama burung. Jadi bisa pakai jaring, terus bisa pakai suara gitu, Kak. Sama lowongan sawah itu ya, teman-teman. Itu termasuk tindakan pengendalian secara kuratif. Biasanya untuk lahan itu dikasih tali, terus ada kaleng-kaleng kosong, terus ditarik-tarik, diceneng-ceneng, kelotang gitu ya. Itu bisa untuk mencegah hama burung ya itu. Terus yang selanjutnya itu ada pengendalian secara hayati, alami gitu berarti. Ya, alami. Itu gimana tuh? Ini bisa dilakukan kalau ini udah termasuk yang parah gitu ya, Kak. Jadi kita bisa menggunakan ini. Yang pertama itu pelestarian musuh alami, Kak. Ini penting banget. Itu seperti apa tindakannya? Itu bisa kita bisa menggunakan pestisida nabati. Jadi musuh alami ini sebisa mungkin tidak mati ketika kita membasmi hama-hama. Jadi alternatifnya pakai pestisida nabati. Di mana pestisida nabati ini cuma bisa membunuh hama dan penyakit yang menyerang, tidak merusak atau membunuh musuh alami. Yang itu kadang juga berguna buat tanaman. Betul. Ya. Yang selanjutnya itu pelepasan agensi hayati, Kak. Kalau di tanaman padi mungkin bisa pakai pelepasan jamur Beauveria bassiana ya, Kak. Ini bisa mengendalikan hama wereng. Gitu. Jadi emang kasih hama lagi gitu, tapi yang ke jamur gitu ya. Ya, Kak. Jadi penyebaran atau pemberian jamur Beauveria ini bisa mematikan hama wereng. Ini caranya tuh membunuh, Kak, perlahan-lahan nempel di badannya werengnya itu tadi. Jadi werengnya semakin putih mati, itu kan gara-gara jamur tersebut. Yang terakhir itu pengendalian secara kimia. Ini paling akhir dan kalau udah mepet banget ya, Kak. Ini adalah alternatif terakhir. Jadi
ini harus diperhatikan banget cara pengaplikasiannya, cara penggunaannya itu. Jadi digunakan secara bijak ya Kak. Jadi kita harus tahu dulu nih hama apa yang menyerang, penyakit apa yang menyerang, terus metode yang harus dilakukan, terus pemilihan pestisida atau fungisida yang harus kita gunakan gitu. Mungkin kalau hal-hal yang kimiawi ini kan sangat berpengaruh juga nanti sama lingkungan atau sama tanamannya ya Kak. Jadi kita harus bisa tahu itu, mungkin bisa bertanya ke penyuluh sekitar atau ke POPT sekitar. Biasanya kalau di kantor penyuluhan itu ada POPT. Jadi kalau kita udah mentok sekali nih hama dan penyakit yang menyerang sangat banyak, itu kita bisa konsultasi ke POPT. POPT itu apa? POPT adalah petugas pengendali organisme pengganggu tanaman Kak. Oke, jadi itu setiap daerah ada ya? Ada. Biasanya kalau nggak ada itu kita bisa tanya dulu ke penyuluh Kak. Kita konsultasi ke penyuluh, nanti penyuluh mungkin bisa menyampaikan ke POPT-nya. Atau mungkin bisa tanya Puspita Kak. Oh iya, boleh DM ya teman-teman ke Tanya Puspita. Selanjutnya itu ada rotasi bahan aktif. Ini juga perlu dilakukan karena hama itu misal nih Kak, hama terlalu banyak disemprot pakai pestisida ini, mereka akan kebal Kak lama-lama. Oh ya, kalau pakai itu aja wis nggak bisa teratasi gitu ya. Itu akan kebal Kak, jadi harus kita ganti-ganti Kak, mungkin pestisida jenis ini atau merek ini, tapi yang mungkin kandungannya sama gitu Kak. Jadi harus kita ganti gitu. Terus yang terakhir banget ini kita harus melakukan evaluasi Kak. Oh, dari penggunaan itu tadi ya, gimana? Dari cara pencegahan maupun pengendalian ini kita harus melakukan yang namanya evaluasi. Dimana kita harus kita pakai cara pencegahan ini gimana sih hasilnya nanti, mengkaji itu tadi ya. Betul. Terus kalau kita pakai pestisida nabati, pestisida kimia, itu bagaimana sih hasilnya, kita harus evaluasi untuk musim tanam selanjutnya Kak. Oh gitu. Oke, teman-teman, itu tadi untuk langkah-langkah preventif dan juga langkah-langkah kuratif yang bisa kita lakukan untuk mencegah serangan hama ataupun penyakit ya. Nah, teman-teman, jadi Kak Safira, banyak banget ini kayaknya mitos-mitos yang tersebar di masyarakat mengenai hama dan penyakit. Nah, aku bahas dulu dari mitos yang pertama ya. Semakin banyak pestisida disemprot, akan semakin bagus hasilnya untuk pencegahan hama. Itu mitos atau fakta? Mitos Kak. Oh, mitos. Okay. Ini pemahaman di masyarakat yang keliru Kak. Karena kenapa hama itu semakin banyak disemprot pestisida semakin resisten atau semakin kebal Kak. Oh iya. Jadi malah memicu tumbuhnya hama lagi gitu Kak. Lebih banyak populasinya betul. Gitu. Karena kebal, ngapain semprot, orang aku udah pernah nyoba gitu loh Kak. Mungkin kayak gitu ya Kak. Terus yang selanjutnya itu malah membuat kerusakan lingkungan Kak, seperti pencemaran air, terus tanah, bahkan bisa membunuh musuh alami Kak. Oh gitu. Jadi untuk mitos bahwa lebih banyak dipakein pestisida itu nanti bikin lebih bagus kayak itu, berarti itu mitos Kak. Karena bisa justru merusak lingkungan dan juga merusak musuh alami dari tanaman. Oke. Yang selanjutnya itu ada residu pada hasil tanaman Kak, hasil panennya. Karena kan banyak pestisida tentunya juga meninggalkan residu di hasil panen. Mungkin bisa di gabahnya atau kalau buah bisa di buahnya. Kan itu juga nanti berpengaruh pada kesehatan. Kualitas dari buah ya. Betul. Selanjutnya itu meningkatkan biaya Kak. Semakin banyak pestisida yang digunakan, semakin meningkat biaya yang dikeluarkan. Terus yang benar nih Kak, menggunakan pestisida itu secukupnya, yang diperlukan sesuai dosis dan sesuai kebutuhan tanaman. Oke, gitu teman-teman, diperhatikan. Jadi untuk penggunaan pestisida yang berlebih, lebih banyak lebih bagus ini itu mitos ya teman-teman, itu mitos. Yang benar teman-teman gunakan pestisida secukupnya, sesuai takaran gitu, oke? Sesuai yang dibutuhkan. Sesuai yang dibutuhkan, sesuai dengan lahannya seberapa. Jangan terlalu sedikit, jangan juga terlalu banyak. Oke, mitos yang selanjutnya. Jika daun padi menguning itu pasti kurang pupuk. Mitos atau fakta? Bisa dikatakan mitos, bisa dikatakan fakta Kak. Oh gitu. Jadi gimana tuh? Alasannya kenapa? Karena daun padi itu menguning bisa jadi karena kekurangan pupuk ya Kak. Tadi kekurangan nutrisi, nitrogen ya, gitu ya. Nitrogen. Terus bisa juga ini
sebagai gejala awal terserang hama Kak. Jadi alarm ya. Jadi bisa juga dibilang mitos karena kalau kuning tuh bisa jadi karena kelebihan nitrogen. Betul. Tapi bisa juga fakta karena kalau daun padi menguning itu jadi alarm kalau ada hama gitu ya. Ada hama. Oke. Lah biasanya kalau dengan ciri daun menguning itu bisa penyakit kerdil Kak. Oh, jadi pertumbuhannya nggak maksimal. Betul. Terus bisa juga karena hama isap Kak, kayak mungkin wereng gitu Kak. Itu kan bisa ditandai dengan menguningnya daun. Jadi kita perlu banget dan penting melakukan identifikasi sejak dini Kak. Jadi kalau dilihat dulu gitu ya kan. Ada tanda-tanda itu apakah ada hama atau penyakit atau mungkin justru karena kelebihan nitrogen. Oke, selanjutnya mitos yang ketiga. Semua serangga di sawah itu hama, jadi harus dibasmi. Itu mitos atau fakta? Mitos Kak. Oh, mitos jawabannya teman-teman. Alahnya kenapa Kak? Karena tidak semua serangga di sawah itu hama atau berbahaya. Bisa jadi serangga-serangga yang di sawah itu termasuk ke dalam musuh alami Kak. Oke, jadi mitos ya teman-teman, semuanya mau tak basmi kayak gitu. Ternyata justru itu tuh malah bagus untuk tanaman, tapi ternyata malah dibasmi itu jadi mitos ya teman-teman. Contohnya ada laba-laba, tawon, itu kan termasuk musuh alami Kak. Kalau kita basmi semuanya, ya nanti musuh alaminya kemana Kak? Nggak ada yang gitu menyeimbangkan gitu. Ekosistem yang ada di sawah gitu ya. Oke teman-teman. Terus lanjut ya Kak, mitos yang umum, mitos yang paling sering dianggap benar ya kan. Kalau udah disemprot pestisida, sawah pasti aman dari hama. Itu mitos atau fakta? Mitos dong Kak. Oh mitos. Faktanya gimana Kak faktanya? Faktanya pestisida itu emang efektif untuk membunuh hama maupun penyakit. Tapi tidak selalu permanen Kak. Oh gitu. Tapi juga ada kalanya bahwa pestisida itu juga kurang efektif gitu ya? Iya, karena hama itu bisa datang lagi Kak. Apalagi kalau hama itu udah kebal sama pestisida yang digunakan. Oke. Jadi teman-teman untuk semua kalau udah di semua opini teman-teman, kalau udah disemprot pestisida itu pasti nggak ada hama, itu mitos ya teman-teman. Tetap harus diperhatikan, tetap harus diidentifikasi ya, karena hama itu bisa datang dari mungkin telur yang lain atau sawah tanaman yang lain, sawah sebelahnya, dari rumput atau gulma-gulma gitu ya Kak. Terus jadi pestisida ini juga bisa membasmi atau membunuh musuh alami. Jadi yang seharusnya bermanfaat malah jadi kebasmi. Ya, jadi kan itu nggak aman. Kalau musuh alami kebunuh berarti nggak aman Kak. Jadi gitu. Itu mitos banget kalau udah pakai pestisida sawah akan aman. Belum tentu berarti. Oke. Ya teman-teman, setelah tadi kita bahas mengenai kenapa sih kita harus mengatasi, kenapa sih kita harus lebih aware sama yang namanya serangan hama dan penyakit. Terus juga kita udah membahas seputar dari faktor-faktor yang mempengaruhi adanya hama dan penyakit. Terus juga langkah-langkah konkret yang sebaiknya kita lakukan, teman-teman tadi udah kita bahas kupas tuntas. Nah, sekarang kita masuk ke segmen tanya jawab ya teman-teman. Kak Vira nanti bisa dibantu dijawab untuk pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang sudah mengirim pertanyaan ke kita. Oke, yang pertama dari akun Kakak Dwi 2574 dari Tulung Agung. Kak, kalau untuk hama wereng yang paling efektif itu cara mengatasinya gimana? Oke, kalau hama wereng itu kan termasuk hewan ya Kak, maksudnya termasuk hama yang dia bentuknya tuh makhluk hidup ya, gitu ya kan? Jadi itu bisa pakai aplikasi agensi hayati Kak yang pertama. Gitu. Jadi kalau yang kayak gitu kan biasanya kita yang ramah lingkungan. Iya. Jadi kita pakai agensi hayati, bisa pakai aplikasi jamur Beveria bassiana. Oke, jadi untuk hama wereng bisa diatasi dengan agensi alami, yaitu dengan jamur Beveria ya. Selanjutnya itu kita bisa menyemprotkan insektisida yang berbahan aktif karbofuron. Oke, tadi dicatat ya Kak Dwi 2574. Oke, sekarang lagi masih ada? Masih ada Kak, sebentar ya. Nah, penyemprotan bahan insektisida ini bisa ditambahkan perkat Kak. Oh, supaya hasilnya lebih maksimal? Ya betul, biar nempel gitulah ya. Gitu. Jadi aman buat di segala cuaca ya. Mungkin kalau pas lagi cuaca hujan itu kalau ditambahkan dengan perekat akan lebih maksimal. Terus juga kita juga perlu rotasi bahan aktif Kak. Rotasi insektisida yang digunakan. Itu biar
hama warnanya itu tidak kebal gitu Kak. Oh gitu. Jadi di Sesuai. apa ya, dicoba-coba yang lainnya gitu supaya warangnya itu kalau siapa tahu kalau pakai yang A gitu ternyata kurang maksimal karena dia udah terbiasa mungkin Iya, ya hamanya, terus jadi ganti dengan B itu betul, namanya rotasi bahan aktif, bahan aktif. rotasi Oke. insektisida. Itu untuk cara penanggulangan dari hama warang ya Kak Dwi ya. Dicatat Kak Dwi jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kakak Restina.rhy. Kak, tanamanku di tanaman padi ada bercak warna putih agak kuning. Itu kenapa ya? Itu kenapa? Bener Kak, kalau bercaknya itu bentuknya kayak apa Kak? Terus eh, lebih besar atau kecil, atau mungkin kakaknya bisa ngeliat ini letaknya atau bentuknya tuh Seperti seperti apa apa gitu. gitu. Cuman kalau Kak Restina ini cuman tanyanya di tanaman padi ada warna putih agak kuning gitu. Mungkin itu kemungkinan kena hama apa itu? Bisa jadi itu kena blast Kak. Oh, kena blast untuk Ya, tanaman padi. ya itu bisa jadi kena blast ya Kak. Jadi kalau blast ini kan dia terjangkit disebabkan oleh jamur Pyricularia oryzae. Jadi itu termasuk jamur yang sehat gitu ya Kak. Oh gitu. Berarti bisa diatasi dengan fungisida yang berbahan aktif tricyclazole Kak. Oh gitu. Jadi untuk itu berarti kalau tanamannya Kak siapa? Kak Restina, kalau misalkan ada warna putih atau kekuningan, kemungkinan itu kena blast ya. Ya betul. Terus bisa dengan bahan aktif yang tadi disebutkan Kak Vira. Gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Dari Kak Slamet Raharjo. Kalau padi asem-aseman, itu baiknya pakai produk yang ada kandungan apa? Oke, kalau produk yang kandungan apanya itu banyak banget ya Kak, tapi kita harus tahu dulu dong penyebabnya ke asam-asaman itu apa Kak. Jadi kita yang pertama kita harus cek dulu pH tanah Kak. Karena itu bersangkutan banget dengan pH tanah. Kita harus cek dulu pH tanahnya itu normal atau asam atau basa ya Kak. Jadi harus ada pengecekan berkala. Untuk pH tanahnya, kondisi tanahnya. Terus lah kalau pH tanahnya udah dicek, berarti kita harus memperbaiki unsur hara yang ada di tanah ya Kak. Jadi kalau pH-nya kurang kita harus gimana, itu nanti kita bisa dulu. Di apa namanya dianalisa dulu ya. Betul. Terus yang selanjutnya itu bisa karena sistem drainase yang kurang baik. Jadi kita perbaiki dulu nih, kita cek drainase di tempat budidaya kita udah baik apa belum. Kalau belum kita cek dulu, kita perbaiki dulu karena itu berpengaruh juga Kak ke tanaman. Udah, itu aja apa ada tips kalau bahan aktifnya berarti pakai pakai produk yang ada kandungannya apa itu kalau untuk asam-asaman? Kalau asam-asaman itu nanti kita bisa pakai mikroorganisme pengurai Kak. Oh gitu. Atau mungkin sebelum menanam kita bisa tambahkan dolomit Kak. Oh pakai dolomit. Iya, pakai dolomit gitu. Sama nanti rotasi tanam. Jadi kita istirahatkan dulu tanah kita sebelum nanti kita lanjut untuk menanam Kak. Itu aja Kak. Jadi kalau nanti tanaman ini menguning-uning gitu kita bisa cek dulu pH tanah secara berkala, terus mungkin ada beberapa produk ya Kak yang bisa menangani itu, yang bisa membenahi struktur tanah ketika sudah ditanam. Oh gitu. Oke, jadi kalau untuk asam-asaman sendiri sebenarnya itu bisa diidentifikasi dari kondisi tanahnya. Jadi untuk gimana sih Kak Slamet Raharjo kalau mau menanggulanginya bisa dimulai dari tanahnya dengan rotasi tanaman dan juga dengan mengecek secara berkala untuk kondisi pH tanah. Gitu tadi. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya buat Kak Safira untuk sesi ngobrol kita hari ini yang sudah mengupas tuntas tentang hama dan juga penyakit yang biasanya menyerang di tanaman. Khususnya tanaman padi ya, yang kita bahas tadi banyaknya di tanaman padi. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya dan semoga teman-teman semuanya lebih bisa lebih aware lagi dengan yang namanya hama dan penyakit ya teman-teman. Buat Kak Safira terima kasih banyak ya untuk sesi ngobrol dan juga sharing-sharingnya hari ini, banyak banget yang bisa kita pelajari ya teman-teman. Banyak banget yang bisa kita jadikan pedoman. Semoga nanti next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya untuk masalah-masalah yang umum dialami oleh teman-teman petani semuanya. Teman-teman mau kita bikin video tentang tema apa aja, teman-teman boleh bantu di komen ya. Oke, kalau gitu dari aku mohon maaf ya teman-teman kalau ada salah. Maaf ya kakak kalau ada salah dari aku selama kita bikin video.
Terima kasih banyak yang udah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe, follow, dan juga di komen. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama kita di Tanya Puspita. Bersama kami temukan solusi. Bye-bye.